Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Selamat siang Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Titis. Ya, bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Titis. Bahagia, sehat, semangat. Bu Titis sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Mita. Ya, ini bagaimana, ada keperluan apa nggih Bu Mita? Begini Bu, saya ingin berbincang sebentar dengan Bu Titis. Boleh ya? Ada waktu Bu Titis? Iya, boleh sekali Bu Mita, silahkan. Tidak sibuk ya Bu Titis ya? Enggak, saya letakkan semua pekerjaan demi Bu Mita. Terima kasih sekali Bu Titis. Begini Bu Titis, saya ingin berbincang dengan Bu Titis. Ya nanti masalah yang unek-unek yang ada pada hati saya, pikiran saya tentang pekerjaan yang sehari-hari ya kita sebagai guru sebagai guru selalu mengajar anak dan pastinya ada masalah-masalah yang dihadapi. Itu yang nanti saya akan kita obrolkan seperti itu Bu Titis. Iya, siap Bu Mita. Semoga saya bisa membantu mengatasi atau kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Bu Mita nggih. Iya. Oh iya. Sekarang boleh diceritakan bagaimana masalahnya Bu Mita? Yang sedang dihadapi Bu Mita. Bu Titis. Jadi nanti saya kepingin dari kita ini, kita ngobrol ini, saya mendapatkan saya bisa menyelesaikan masalah atau mendapatkan ide dari Bu Titis misalnya. Jadi begini masalahnya itu, murid saya itu di kelas 4 itu kalau misalnya sudah jam-jam rawan seperti itu Bu Titis, jam-jam siang, sekitar jam 10 ke atas seperti itu, mereka itu cenderung semangatnya berkurang, kemudian fokusnya juga sudah tidak seperti pada jam-jam pagi seperti itu. Dan ini membuat saya juga seperti ikut semangatnya itu ikut turun seperti itu. Ketika melihat murid-murid saya yang ketika diterangkan kok kepalanya podo diletakkan di atas meja, kemudian saya berikan pertanyaan atau apa, mereka sedikit yang merespon, kemudian semangatnya juga sudah berkurang, seperti itu Bu Titi. Jadi ini yang sering sekali terjadi di kelas saya di jam-jam siang ketika pembelajaran, terutama pembelajaran yang membutuhkan pemikiran Bu Titis. Jadi mereka cenderung itu tidak fokus, lemas, ada yang ngantuk dan sebagainya. Seperti itu Bu Titis. Iya. Iya Bu Mita, saya paham suasana seperti itu pasti mempengaruhi mood juga suasana kelas yang jadi kurang kondusif ya. Iya, Anak-anak betul. lain pasti ikut tertular. Iya, Menguap betul. semua nggih, nguapnya nular nggih. Iya, benar, gurunya Iya. juga ikut ke Iya. bawah suasana. Iya, jadi pada intinya Bu Mita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif serta membuat siswa menjadi fokus terhadap pembelajaran nggih. Iya, seperti itu kurang lebih Bu Titis. Jadi kepingin anak itu jadi semangat belajarnya itu tidak hanya pada saat jam pagi ataupun
masih awal-awal. Jadi saya kepenginnya mereka juga tetap fokus sampai akhir pembelajaran dan nantinya itu juga akan berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran kita. Jadi kalau kebetulan kan saya di kelas tinggi nih. Jadi Iya, kalau kelas itu kan pulangnya itu kan sekitar 12:30 sampai jam 1. Jadi nah itu kadang jam-jam yang kedua, sesi kedua ini kadang kurang kondusif karena nah itu semangatnya turun, kemudian fokusnya juga sudah mulai berkurang, kemudian ditambah misalnya seperti sekarang ini musim hujan, ini apa ya? Ketika sudah mulai mendung seperti itu mereka sudah Bu guru wangsol seperti itu. Jadi semangatnya itu sudah mulai berkurang seperti itu, Bu. Jadi saya bingung nih, apa yang salah dengan pembelajaran saya atau mereka tidak paham, apakah bagaimana Bu Titis ya? iya. Ya, secara yang saya tangkap itu Bu Mita sudah menjelaskan tentang apa yang Bu Mita rasakan. Bu Mita juga sudah menjelaskan tentang yang mempengaruhi anak-anak menjadi tidak fokus seperti itu nggih. Sekarang situasi yang bagaimana yang Bu Mita inginkan? Yang tadi, situasi yang seperti tadi itu Bu Titis, jadi kepengen murid saya itu ya fokus dari awal sampai akhir pembelajaran, kemudian mereka aktif, mereka bersemangat ketika belajar di kelas, kemudian ketika saya memberikan apa ya, pembelajaran itu mereka meresponnya secara aktif dan bersemangat. Jadi ketika kita ngajar anak-anak kita itu misalnya nih rebutan menjawab gitu kan kita senang Bu Siti ya. Kita Nggih. senang. Kemudian ketika kita melontarkan pertanyaan mereka mampu menjawab, kita kan juga merasa senang dan itu yang saya harapkan. Jadi yang pertama itu ya fokus mereka dulu, semangat mereka dulu. Semangat dalam artian ketika pembelajaran tidak menunjukkan apa ya, kayak raut-raut wajah atau sikap-sikap yang lemes seperti itu Bu Titis. Jadi semangat, senang seperti itu. Iya. Jadi pada intinya Bu Mita menginginkan fokus anak itu kembali nggih. Fokus Iya, terhadap pembelajaran. Iya. iya. Kemudian menurut Bu Mita, kira-kira apa yang bisa membuat hal tersebut terwujud? Supaya fokus anak itu bisa kembali itu kira-kira bagaimana? Iya. Nah, ini yang masih saya pikirkan nih Bu Titis. Mungkin apa ya? Kayak menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya Bu Titis ya. Jadi mungkin di jam-jam rawan ini saya bisa menggunakan media atau metode yang lain yang tidak monoton, yang bisa menarik siswa lebih semangat atau apa ya, keaktifan siswa itu lebih tergali seperti itu Bu Titis. Mungkin seperti itu Bu Titis. Mungkin Bu Titis gitu ya Bu Titis ya menurut Bu Titis. Ya bagus sekali Bu Mita. Berarti menciptakan pembelajaran yang menyenangkan nggih. Jadi bisa mengembalikan fokus anak terhadap pelajaran dan membuat siswa menjadi aktif lagi di kelas seperti itu nggih. Betul sekali. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Mita itu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut ada di posisi berapa? Kalau posisi saya sekarang ini mungkin 5 sampai 6 sepertinya Bu Titis. Jadi ketika memang jam siang itu memang sulit sekali mengembalikan mood mereka karena kadang anak yang fokusnya bagus
ketika melihat teman yang lain tidak fokus itu dia akan ketularan Tertular. seperti itu. Iya, Iya, betul sekali. Jadi ketularan. mungkin di tengah-tengah ini posisi saya, Bu Titis. Oh iya. Jadi Berarti kira-kira di posisi 5 sampai 6 nggih. 5 Kalau sampai 6 menurut Bu mungkin. Mita, untuk mencapai tujuan itu idealnya sampai di posisi berapa? Yang Bu Mita Kalau inginkan? saat ini ya, kalau saat ini menurut saya ya 9 lah, sudah bagus sekali. Iya. Sampai 9 ya, 8 sampai 9 gitu. Nggih. Selanjutnya, kekuatan yang dimiliki Bu Mita dalam untuk mencapai tujuan yang Bu Mita inginkan itu seperti apa? Kekuatan saya atau aset yang saya punyai itu, kalau saya itu memang senang apa ya, mencari ide baru seperti itu, Bu. Jadi mungkin dengan semangat saya untuk melakukan perubahan, mungkin itu bisa menjadikan apa yang masalah saya tadi itu nanti saya cari solusinya atau mungkin bisa mencari referensi yang saya yakini itu bisa membantu saya menyelesaikan masalah. Kemudian apalagi ya Bu ya, semangat mungkin ya Bu ya. Saya memiliki semangat dan keyakinan bahwa oh saya bisa menyelesaikan ini gitu. Seperti itu Bu Titis. Iya. Berarti itu kan kekuatan yang dimiliki Bu Mita nggih. Iya, Ya kalau betul. setiap rencana atau kegiatan itu kan pasti ada hambatan atau gangguannya Bu Mita nggih. Ya Kira-kira betul. yang menghambat Bu Mita dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Oke. Ketika saya merencanakan sesuatu dan saya yakin nih ini sudah mau ditirik-tirik dari A sampai Z ini sudah direncanakan, sudah saya bayangkan oh ini bakal berhasil. Tetapi pasti ada sesuatu yang menghambat. Yang pertama itu waktu Bu Titis. Jadi yang pertama itu yang paling saya tidak bisa apa ya, kayak kewalahan seperti itu yang pertama memang waktu. Karena jujur saja ketika ini ya akhir-akhir ini seperti kemarin dari bulan Agustus itu Iya, kita padat sekali Bu ya, kegiatannya padat iya, sekali, iya, kemudian kegiatan di luar sekolah juga banyak. Nah itu, kemudian ketika selain itu, ketika ini ada lomba-lomba, kayak kemarin ada FTBI, ini ada MAPSI, kan secara langsung kita sebagai guru kan juga melatih anak dan kemudian membimbing anak. Nah, itu yang kadang waktunya itu membuat saya menjadikan oh rencana yang sudah saya susun sedemikian rupa itu menjadi terkendala karena memang ada kegiatan, terpotong kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua memang masalah apa ya? Mungkin sarana prasarana juga iya, itu Bu Titis apa? Masih kurang kalau di sekolahan saya. Contohnya misalnya saya kan pinginnya pembelajarannya itu yang inovatif, yang berbasis IT seperti itu Bu Titis ya. Tapi ketika saya mau menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan, itu terkadang terbatas. Contohnya saja LCD ataupun laptop. Ketika kita mau mengajar ke anak satu persatu ataupun kelompok, minimal kan ada 4 sampai minimal 4 lah, 4 laptop karena murid saya kan kebetulan 24. Jadi kalau dibagi 4 kelompok kan pas nih 6-6. Nah, jadi seperti kemarin mencari kamus digital itu kan membutuhkan kayak perangkat.
Jadi saya memang menghindari anak itu membawa HP sendiri dari rumah karena resikonya besar. Mereka nanti menyalahgunakan di sekolahan. Jadi harusnya sekolahan itu ya misalnya mau seperti itu ya harusnya pakai laptop atau Chromebook. Kebetulan di sekolahan saya belum punya. Nah, itu kendala yang kedua. Kemudian selanjutnya apa ya? Hmm, mungkin ya Bu Titis ya. Oh, nggih. Berarti jadi kendala terbesar yang dialami Bu Mita adalah manajemen waktu dan Ya, ketersediaan sarana dan iya. prasarana di sekolah nggih. Betul. Kemudian setiap masalah itu kan pasti ada solusinya nggih Bu Mita. Ya. Kira-kira strategi atau inisiatif dari Bu Mita untuk meminimalisir hambatan tersebut itu seperti apa? Oke. Selama ini yang sudah saya terapkan ya sebagian besar itu ya berhasil. Memang kalau berhasil itu kan tidak bisa 100%, tapi menurut saya ya sudah bisa lah. Jadi yang pertama strategi saya itu ketika waktu itu eh, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Contohnya ketika ada waktu senggang misalnya hari Selasa nih, hari Selasa kan saya jam pertama agama Islam. Jadi di situ saya bisa nih memanfaatkan waktu tersebut untuk apa ya? Mencari referensi mungkin atau bisa mencari modul ajar yang yang membangkitkan atau berbasis permainan atau yang apa ya, model-model pembelajaran yang mencari model-model pembelajaran yang membangkitkan motivasi anak itu untuk belajar di kelas itu seperti apa, begitu. Kemudian strategi saya selanjutnya adalah itu kalau masalah waktu. Jadi harus benar-benar memprioritaskan dan benar-benar apa ya, pintar-pintar lah ketika ada senggang ya dimanfaatkan. Ketika kita tidak ada jam ngajar dimanfaatkan seperti itu. Ketika terus kemudian yang tadi Bu Titis ya yang sarpras itu ya. Iya. Yang sarpras itu juga saya rada kesulitan ya karena kan tidak mungkin kita beli sendiri Iya. menyediakan anak itu ya mungkin yang paling bisa diusahakan di sekolahan saya itu ya mungkin dengan komunikasi dengan rekan sejawat mungkin. Misalnya ketika kita mau menggunakan laptop, kita bisa pinjam dulu, tapi dengan sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan beliau, apakah laptopnya digunakan bekerja beliau atau tidak, atau bagaimana. Kemudian juga LCD misalnya, hari ini mau digunakan kelas mana atau kelas berapa, apa namanya, kebetulan kan ini berdekatan dengan AKM, jadi kan sering digunakan kelas 5 untuk latihan. Jadi, Nggih. mungkin itu, komunikasi, kemudian harus bekerja sama juga mungkin ya Bu Titis ya, kerja sama. Mungkin ada teman kita yang apa ya, sudah menerapkan praktek baik di kelasnya, cara meningkatkan motivasi mungkin. Nah, kita mungkin bisa belajar dari beliau mungkin, atau apalagi ya? Oh, kepala sekolah juga bisa mungkin Iya. ya, Bu Titi? Kepala Iya, sekolah, dimintai dukungan iya betul. dukungan Jadi membutuhkan, iya. kita sharing lah keresahan kita, bagaimana mungkin nanti bisa dimusyawarahkan di forum apa namanya rapat guru seperti apa solusinya seperti itu mungkin Bu Titis kalau Iya. dari saya. Iya, luar biasa sekali Bu Mita. Berarti sudah ada gambaran bagaimana untuk
mencari solusi nggih untuk meminimalisir hambatan atau gangguan yang ada. Iya, seperti itu. Untuk pencapaiannya kira-kira Bu Mita membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira jangka panjang atau jangka pendek atau bagaimana? Kalau membutuhkan waktu pasti apa ya? Ini kan masalah pembelajaran ya. Jadi kalau menurut saya itu harus berkesinambungan. Jadi kita misalnya nih, kita ini sudah bekerja sama dengan pihak sekolah. Kita sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini sudah berhasil di kelas kita tahun ini atau siswa kita semester ini. Belum tentu nanti di semester berikutnya, kalau menurut saya ya, semester berikutnya itu apa ya, motivasi ini masih bisa terjaga. Jadi ini harus selalu berkesinambungan, harus selalu kita upgrade, harus kita terapkan. Dan menurut saya ini kalau masalah yang mencari referensi, membuat modul ajar, itu mungkin bisa jangka pendek. Tapi kalau untuk konsistensinya, itu kalau menurut saya yo mungkin bisa jangka panjang ya, karena ini harus terus ya, harus selalu dilakukan seperti Iya. itu Bu Titis. Berkelanjutan Bu Mita nggih. Iya, Harus betul. Jadi selalu tidak dilaksanakan. misalnya nanti tahun depan kita kan muridnya baru lagi nih, pasti dengan karakter siswa yang berbeda. Berbeda. Nah, pasti kan nanti masalahnya juga berbeda. Nah, itu harus berkesinambungan dan konsisten seperti itu Bu Titis. Iya, iya. Ini kita sudah sampai di penghujung sesi obrolan kita sore hari ini, Bu Mita. Kira-kira apa yang Bu Mita dapatkan dari obrolan kita sore ini, Bu Mita? Banyak sekali Bu Titis ya. Terima kasih loh sudah mendengarkan apa ya, keluh kesah saya, mendengarkan unek-unek saya sebagai guru kelas, dan dari obrolan hari ini banyak mendapatkan inspirasi. Contohnya salah satunya yaitu tadi bisa apa namanya, menyelesaikan persoalan yang tentang siswa tidak semangat belajar, kemudian mencari solusinya, kemudian hambatan-hambatannya seperti apa, dan dengan itu mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berbasis mungkin bisa permainan, dengan tetap berkolaborasi dengan pihak sekolah. Seperti itu Bu Titis. Iya, luar biasa sekali Bu Mita. Saya tunggu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi setelah Bu Mita mencapai atau mewujudkan pembelajaran yang Bu Mita inginkan nggih. Oke, siap Bu Titis. Terima kasih sekali. Ya, selamat sore Bu Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 23 menit Bu Mita. Berapa? 23 menit. Oh, yo pas yo. Maksudnya tadi kan awalnya nganu ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya